soalnya kurang lebih seperti ini, ya. Nah, kemudian kembali kita lanjutkan kisi-kisi yang berikutnya, ya. Kita share screen lagi kisi-kisi yang tadi Pak Jan. Ya, kita lanjut nomor 2. Nah, menyelesaikan masalah penalaran yang melibatkan operasi hitung campuran bilangan cacah. Di sini Pak Jan berikan ruang ujian ditata kursi dengan banyak kursi tiap baris sama. Andi duduk pada baris keempat dari depan dan ketiga dari belakang. Di sebelah kanan Andi terdapat 3 kursi dan di sebelah kiri terdapat 5 kursi. Sejak mulai ujian hingga selesai, 1 baris kursi ujian kosong. Banyak peserta yang hadir ada. Nah, jika ada soal seperti ini, kita bisa menggunakan gambar, ya. Atau misalnya kalian bisa mengimajinasikan ubin yang ada di dalam kelas itu sebagai urutan, ya. Nah, digambar. Perhatikan di gambar ini, ya. Andi berada pada baris keempat dari depan, ya. Baris 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian di pernyataan lain, Andi itu berada di baris ketiga tapi dari belakang. Maka kita buat barisan mundur dari 3, yang tadi di baris keempat dari depan, tapi kita hitung mundur 3 dari belakang, ya. 3, 2, 1. Sehingga banyak barisnya, ada 6 baris. Ya. Ada 6 baris yang setiap barisnya berisi ketika ujian di kanan Andi ada 3 kursi, ya. Sebelah kanannya Andi di sini ada 3 kursi. 1, 2, 3. Kemudian di kirinya ada 5. Berarti yang sebaris dengan Andi itu ada temannya ada 8. Ditambah Andi sendiri karena berada dalam barisan, berarti ada 9. Gitu, ya. Paham? Nah, baru dihitung. Kalau 1 baris kosong berarti tadi ada 6 baris kali 9 dikurangi 1 baris. Atau mudahnya adalah 5 dikali 9. 5 baris dikali setiap baris berisi 9. 40. Ya. Seperti itu. Jadi ada 45 peserta. Contoh lain dari soal yang berupa soal cerita bilangan cacah, ya. Ini di Pak John lihatkan aja sekilas, ya. Yang tadi Pak John kirim. Ada soal tentang pembeli. Ya, misalnya ini. Aisyah membeli 3 buku tulis, 2 pensil, dan sebuah penghapus. Harga sebuah buku tulis Rp3.000. Harga sebuah pensil Rp2.000. Harga sebuah penghapus 500 lebih murah daripada harga pensil. Nah, ini pengecohnya di sini, ya. 500 lebih murah daripada harga pensil. Berarti harga penghapus berapa? 1.500. Pensil 2.000. Berapa? 1.500. 1.500. Ya, sekarang kalian mengibaratkan menjadi Aisyah lah. Nah, yang laki-laki ya sebagai wali Abu Bakar gitulah, ya. Kalian belanja 3 buku tulis, satunya 3.000, 2 pensil satunya 2.000, penghapus satunya 1.500. Nah, habis berapa? Kalau bayarnya dengan 2 lembar uang 10 ribuan berarti 20.000, ya. Kembaliannya berapa? Anak-anak kan senang toh jajan toh. Nah, ini dipraktekkan dalam mengerjakan soal, ya. Bukan hanya praktek jajannya tapi juga mengerjakan soal juga bisa, ya. Insya Allah ini seperti ini kurang lebih. Contohnya yang sering muncul tahun kemarin di SPD itu tentang kursi-kursi, nanti bisa digambar. Nah, kalau ini kalian praktekkan. Kemudian pengecohnya adalah salah satu harganya biasanya bukan harga yang sebenarnya karena dia diberi keterangan lebih murah atau lebih mahal. Jadi anak-anak harus teliti dalam membaca soal cerita. Ada pertanyaan sampai nomor 2? Tidak.
Tidak, kita lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 3, kisi-kisi nomor 3. Kisi-kisi nomor 3 itu berkaitan dengan, nah ini, menentukan hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat maksimal bilangan 3 angka. Jadi maksimal seratusan, ini nggak sampai ribuan. Kemudian bilangan bulat itu berarti ada tanda negatif, ya. Ingat-ingat, kalau 857 ini di depannya ada tanda negatif, berarti ini adalah sifat bilangan, yaitu bilangan negatif. Kalau di depannya 145 ini ada tanda strip pengurangan, ini ya, ini bukan tanda negatif, ini tanda operasi hitung pengurangan. Kalau yang di dalam kurung ini adalah tanda negatif, yang di luar ini, yang di belakang 145 ini adalah tanda pengurangan. Jadi kalau dibaca soalnya dalam bentuk lisan, ya, negatif 857 dikurangi 145 dikurangi negatif 248. Paham ya? Jadi ini negatif, ini positif, ini negatif. Tapi tanda operasi hitungnya adalah pengurangan. Nah, sekarang kita sebenarnya seperti ini penyelesaiannya ya. Kita kalau menggunakan kamar bilangan bisa menggunakan ini. Misalkan Pak John masukkan tabel ya. Nah, tabelnya ini positif. Yang di sini negatif. Nah, sekarang kita ubah dulu. Negatif 857 kan ini sudah bilangan negatif ya. Maka dia masuk dalam kamar negatif. Nah, seperti ini. Kemudian 145 ini di depannya ada pengurangan. Kita ubah menjadi penjumlahan. Maka ini menjadi ditambah negatif. Ya. Kalimatnya Pak Jan tambahkan di sini. Negatif 857 ditambah dalam kurung negatif 145. Kemudian ditambah ini menjadi penjumlahan, tanda negatif menjadi bilangan positif ya, 248. Nah, sekarang masukkan bilangan ini yang negatif masuk dalam kamar negatif. Berarti di sini ada negatif 145. Kemudian yang di kamar positif ada 248. Nah, seperti ini. Yang di dalam tanda negatif sama sekamar ini dijumlahkan. Yang di dalam tanda positif kamarnya ini cuma satu, maka dibiarkan saja ya. Nah, kemudian totalnya yang di dalam tanda negatif, kamar negatif ini ada negatif 1002 ya. Kemudian yang di kamar positif ada 248. Nah, ini kan berbeda tanda. Maka kurangi 1002 dikurangi 248. Hasilnya 754. Tandanya mengikuti yang banyak. Assalamualaikum. Sebentar anak-anak, ternyata jaringannya masih kurang stabil di sekolah. Bentar ya, jaringannya masih kurang stabil. Ya, Pak. Mas Enggar ya. Ada loading ini. Nah, kita lanjutkan.
Sampai kisi-kisi nomor FPB ya. FPB atau KPK. Nah, jika KPK, nanti anak bisa menggunakan pohon faktor ya. Atau dengan Aneh abang-abangnya, Pak. iya, itu teman kalian nih ya. Ya, kalau dengan faktorisasi berarti nanti kalian harus membagi dengan bilangan prima ya. Caranya melihat bagaimana dilihat dengan jawaban. Bilangan prima itu berapa saja di situ. Kan pilihannya A, B, C, D ya. Entah itu 2 pangkat berapa kali 3 pangkat berapa kali berapa. Nah, itu nanti bisa kalian cek dengan misalnya di sini kita menggunakan skedan atau ini ya kolom-kolom seperti ini. Kita bagi sampai hasilnya 1. Jadi hasilnya itu 1. Di sini 1 semua. Nah, semua pembagi yang ada di kiri ini adalah faktorisasi prima. Duanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang Pak Jan mau cek yang FPB coba. Tentukan FPB dari 36, 48, dan 72. Pilihan jawabannya A. 24, B. 18, C. 12, dari 36, D. 48, 9. Nah, 24, 18, udah 5. Oh, bukan 48, Pak. berapa? 36, 48, 72. 36, Benar kok soalnya 42, 72. 48. Soalnya Ini 48. 42, Pak. Pak John buat sendiri ya. Ini dilihat di sini. Dilihat di zoom-nya. Berapa? Hitungnya di sini. Pak John beri trik ya. Kalau ada FPB seperti ini soalnya, ambil soal yang jawaban yang paling kamu coba untuk membagi ketiga bilangan ya. 36 apakah bisa dibagi 24? Apakah bisa? Enggak. Nah, maka ini salah ya. Ini bukan jawaban yang benar. Nah, ini ya, bukan jawaban. 36 bisa dibagi 18? Bisa. Ya, 48 bisa dibagi 18? Ya. Ya, berarti ini salah. 12 ya sekarang. 36 bisa dibagi 12? Ya. 48 bisa dibagi 12? Ya. Ya. 72 dibagi 12? Ya. Nah, berarti ini jawabannya yang tepat. Nah, jawabannya C. Berarti jangan mencoba dibagi-bagi wae. Iki sora iki yang skosing gede dewe, yang pilihan yang paling besar. Kalau kebetulan misalnya ini nanti kok bisa dibagi dengan yang paling besar ketiga bilangan ini, berarti jawabannya yang paling besar. Ya. Kalau aku faktor belum kalau menguasai Pak, ya sambil belajar kita harus punya trik. Nah, triknya seperti itu. Memilih bilangan yang paling besar, kemudian dicoba. Kalau dari soal yang kalian miliki, coba yang kalian miliki kan soalnya beda ya. Jangan bukakan. KPK, oh ini KPK, maaf.
Kalau KPK itu kan kelipatan. Lipatannya berapa ini? KPK 24, 36, dan 48. Kalau ini bisa menggunakan kemarin yang di TKD itu ditambah-tambah ya. 24 tambah 24 tambah 24 lagi tambah 24 lagi. 36 tambah 36 tambah 36 tambah 36. 48 juga tambah terus sampai akhirnya ketemulah angka bilangan berapa? Ini ya. Yang pelajaran kursor ini ya. Nah, ini jawabannya. Nah. Jawabannya 144. Kemudian sebelum lanjut, ini ada lagi kisi-kisi tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB atau KPK. Ya. Soalnya nanti kalian anak-anak bisa mengidentifikasi. Ya. Kalau soalnya di sini tentang membagikan, maka jawabannya menggunakan cara FPB. Ya, ada kata membagikan ini, ya. Maka dengan FPB, mencarinya langkahnya dengan FPB. Kalau ada kata bersama, ya, bareng-bareng gitu ya, itu menggunakan KPK. Ya. Biasanya kalau yang KPK itu nanti soalnya tentang hari, tanggal bertemu, ya, seperti itu bisa. Kemudian kalau FPB itu bisa memberikan, bisa menempatkan di suatu wadah dan sebagainya. Berarti kalian harus mencari di sini adalah FPB dari 48, 72, dan 96. Tapi yang ditanyakan di sini adalah belum tentu FPB-nya, ya. Karena FPB dalam bentuk soal cerita ini digunakan untuk mencari berapa anak yang menerima. Sedangkan pertanyaannya di sini adalah jumlah alat tulis yang diterima setiap anak. Pak Jen berikan di sini. Ballpoint ada 48, pensil 72, buku 96 ya. Kita cari FPB-nya. Bagaimana langkahnya? Kalau dengan sengketa seperti ini akan lebih mudah nanti insya Allah dalam menghitung hasil akhir yang ditanyakan karena semuanya lebih jelas. Perhatikan ya, dibagi dengan bilangan yang bisa membagi ketiganya. Coba ini dulu ya, perlahan-lahan. Kita bagi dengan 2 dulu. Nah di sini. Ya, bisa semua ya ini ya. 48 bagi 2, 24. 72 bagi 2, 36. 96 bagi 2, 48. Ya, masih bisa dibagi 2 lagi. Kita bagi 2 lagi. Nah, ini hasilnya. Ya. Ternyata masih bisa dibagi 2 lagi karena bilangnya genap. Nih, bagi 2 lagi ya. Hasilnya masih 6, 9, 12. Dibagi berapa? 3 ya. Dibagi 3 hasilnya 2, 3 dan 4 dan ini sudah selesai. Maka kalau yang ditanyakan berapa siswa yang menerima barang-barang alat tulis tersebut, ya ini 2 kali 2 kali 2 kali 3, 24 anak. Tapi yang ditanyakan adalah jumlah alat tulis yang diterima setiap anak. Maka setiap anak menerima ballpoint sebanyak 2. Ya ini ballpoint. Kemudian pensil sebanyak 3 ya, 3 pensil. Kemudian buku tulis sebanyak 4. Jumlahnya berapa? Diterima setiap anak. Ada 2 tambah 3 tambah 4, 9 buah. Jadi setiap anak itu menerima 9 buah alat tulis yang masing-masing ada 2 ballpoint, 3 pensil dan 4 buku. Kalau yang ditanyakan berapa jumlah ballpoint dan pensil yang diterima setiap anak, berarti
Pulpen 2, pensil 3. 2 tambah 3? 5. Ya. Seperti itu. Itu tentang FPB atau KPK. Ya. Ada yang ditanyakan? Ini pasti keluar tentang FPB atau KPK itu kurang lebih 2 soal ya, maksimal 2 soal, paling banyak itu ya. Kalau yang nomor 1, yang tadi, yang atasnya tadi langsung dalam bentuk pertanyaan. Kalau yang soal cerita pasti ada pengantar soalnya. Jadi ada cerita yang dimenanyakan berkaitan dengan KPK atau FPB. Ya, seperti itu ya. Berikutnya, oh ini udah pecahan. Ya. Urutan pecahan dari yang terkecil. Screen-nya hilang. Oh, maaf. Apa? Sudah muncul? Nah, urutan pecahan dari yang terkecil itu nanti kita ubah langkahnya ke dalam bentuk bilangan desimal. Ya. Bilangan desimal itu paling mudah itu kita niteni. Ya. Niteni penyebut jika itu pecahan biasa atau campuran. Ya. Misalnya di sini per 8. Nah, kita jadikan per 1000. Maka pengali 8 itu nanti adalah 125. Ya. Jadi 21 ini diubah ke dalam bentuk campuran atau langsung kalian bagi dengan 8 bisa. Ya. Kalau 21 dibagi 8, yang utuh 2, sisanya kan 5. Nah, 5 ini dikalikan 125. Hasilnya adalah 625. Sehingga 21 per 8 adalah 2,625. Kemudian yang persen ini per 100. 262 persen. Itu kan 2,62 ya. Tapi kita berikan 0 agar semua bilangan yang di belakang koma itu ada 3 bilangan ya. Kan tadi ada 625 kan ini 3 bilangan ya di belakang koma ya. Maka yang 2,62 juga kita tambahkan 0 di belakangnya agar menjadi pecahan per 1000. Yang kemudian 2,6 kita tambahkan 0-nya 2. Ya. Kemudian yang 53 per 20 ini jadikan pecahan per 100. Nah, ini dikali 5 ya. Sehingga nanti menjadi 265 per 100. Kemudian diubah ke dalam bentuk desimal. Kalau yang per 25 dijadikan pecahan per 100 dikali 4. Nah, hasilnya 264 per 100. Pecahan desimalnya ini. Baru dibandingkan dimulai dari yang terkecil atau terbesar sesuai dengan pertanyaan. Nah, jika ada pilihan ganda yang sama letaknya, maka yang kita cari cukup yang beda letak posisinya. Ya, contohnya kita lihat di sini. Ada ya, insya Allah ya. Nah, ini soalnya sama kebetulan dari Pak Jan tadi. Misalnya ini dicek 2,6 dan 21 per 8. Tadi yang lebih kecil kan yang 2,6 ya. Maka yang pilihan B dan D ini sudah dikesampingkan saja. Berarti tidak mungkin jawabannya B dan D. Sekarang letak perbedaan pada pilihan A dan B ini kan berada pada urutan kedua. Ya. Nah, urutan kedua ini kalian bandingkan. 21 per 8 dengan 262% ini
lebih kecil yang mana? Nah, ternyata kan tadi di hitungan yang Pak Jen hitung tadi kan yang ini ya 2% ya. Karena yang 21/8 2,625. Sedangkan yang 2,262% ini 2,620. Sehingga jawabannya yang A. Seperti itu. Ya. Gampang toh? Sekarang masih gampang ya, insya Allah besok juga gampang. Kita lanjut ke materi berikutnya, kisi-kisi berikutnya tentang ini menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, bilangan pecahan. Ya, contoh ini ya. Berarti anak-anak harus paham dalam memahami makna kata itu nanti harus diganti dengan penjumlahan atau pengurangan. Misalkan digunakan, berarti berkurang atau bertambah? Ya, karena berkurang maka adalah dengan dikurangi. Nah, seperti ini, dikurang. Untuk ikatan yang pertama, kemudian untuk ikatan yang kedua, ya. Kalau ini langkah yang semua diubah dalam bentuk pecahan campuran. Maaf, dari campuran ke bentuk pecahan biasa. Boleh seperti ini. Boleh juga kalian mengurangi ya bilangan bulatnya. Ini yang 8 ini dikurangi dengan 2. 8 dikurangi 2, ini kan masih 6 ya. Berarti 6. Dikurangi lagi dengan 1 yang bilangan bulat. Berarti masih 5. Berarti 8 ini diganti dengan 5. Kemudian bilangan bulat yang di belakang ini menjadi hilang. Sehingga menjadi yang baru. Wah, mohon maaf ini gambar ternyata ya. 5, maaf. 11/12. Maaf 24. Dikurangi 3/4 dikurangi 5/6. Nah, seperti ini boleh penyelesaiannya ya. Bilangan bulatnya dikurangi dulu. Sehingga nanti pecahnya lebih kecil. Ini kan sampai 200-an ya ini ya. Kalau nanti menggunakan yang ini tidak sampai 200, insya Allah lebih kecil. Nah, tapi hasilnya juga sama. Ini tentang soal cerita berkaitan dengan bilangan pecahan. Nah, sebelum lanjut pecahan, itu anak-anak harus paham. Kalau penjumlahan dan pengurangan, maka harus menyamakan penyebut bilangan tersebut. Ya. Tidak boleh ini 24 dikurangi 4 dikurangi 6, langsung dikurangi. Ya. Itu terjadi kesalahan konsep. Maka harus disamakan penyebutnya. Ya. Itu. Kalau pembagian dan perkalian pecahan, itu nanti diselesaikan dengan perkalian. Kalau perkalian langsung atas kali atas, bawah kali bawah. Kalau yang pembagian diubah menjadi perkalian terbalik. Nah, kemarin Pak Johan berpesan yang TKD, masih ada yang perkalian terbalik itu yang dibalik yang bilangan di depan. Nah, yang dibalik adalah bilangan yang di belakang seharusnya ya. Yang benar adalah yang di belakang, tanda bagi. Jadi tanda baginya diubah, kemudian menjadi tanda kali ya. Kemudian yang di belakang tanda bagi tadi diubah letaknya, yang di atas atau pembilangnya menjadi penyebut, yang penyebut menjadi pembilang. Sekarang kita lanjut ke
operasi hitung campuran bilangan berpangkat ya. Pangkat 2, pangkat 3, serta penarikan akar pangkat 2 dan akar pangkat 3. Ingat, bilangan pangkat itu bilangan yang kembar, tapi dioperasikan dengan perkalian. Mohon maaf. Jadi, ada perkalian bilangan kembar sebanyak berapa? Kalau pangkatnya 2 berarti 2 kali. Kalau pangkatnya 3 berarti 3 kali. Nah, penyelesaiannya perkalian seperti biasa. Karena ini perkalian, ya didahulukan bentuk pangkatnya ini. 48 pangkat 2, hasilnya 2304. 6 pangkat 3, 6 kali 6 kali 6, 216. Nah, sekarang akar. Akar pangkat 3, kalau di bawah 1000, itu bilangannya pasti bilangan satuan. Ya antara 1 sampai 9. Anak-anak bisa niteni. Niteni dari ya dihafalkan dulu ya. Misalnya 1 kali 1 kali 1, 1. 2 kali 2 kali 2, 8 ya. Jangan 6 loh ya. 2 kali 2, 4 kali 2 lagi 8. Berarti 8. Kemudian 27, 64, 125, 343, 512, 729. Ini adalah bilangan pangkat 3 ya. Nah, kalau 512 ini akar pangkat 3-nya adalah 8. Karena ini masih belum bisa digunakan penyelesaian dengan niteni, harus hafalan ini, harus hafalan anak ya. Atau kalau mau berpikir terbalik, berapa kali berapa kali berapa yang kembar, hasilnya 512 ya. Anak-anak nyoba 5 kali 5 kali 5, oh 125, berarti kurang, tambahi lagi. Sampai hasilnya 512 itu berapa kali berapa? Yang 3 kali. Oh 8 gitu ya. Kemudian akar pangkat 2 dari 1296. Nah, ini kalau belakangnya 6, ini bisa satuannya 6 atau 4 ya. Berarti entah itu nanti di sini satuannya 4 atau 6 harus diuji ya, harus dicoba. Kemudian kalau tadi dipisahkan 2 angka, yang di depan kan angka 12. Nah, 12 ini berapa pangkat 2 yang mendekati 12? Nek 1 pangkat 2 1. 2 pangkat 2 4. 3 pangkat 2 9. Dekat ya dengan 12 ya. Kurang juga. Kalau 4 pangkat 2 16. Kelebihan nggak boleh. Maka ini kita ambil 3. Karena yang paling dekat dengan 12 itu adalah 3 pangkat 2 yaitu 9. Kemudian tadi kita coba apakah 34 atau 36. Nah, dicoba 34 kali 34 1156 ya. Sedangkan ini 1296. Maka yang kita pilih adalah 36. Nah, di sini kita nggak boleh ceroboh, harus teliti. Ada pengurangan, pembagian, penjumlahan. Yang didahulukan adalah operasi Pembagian. Pembagian. Nah, ini dibagi dulu. 216 dibagi 8. Hasilnya 20 berapa? 27 ya. 27 ditambah, nah ini dikurangi kemudian ditambah. Hasilnya ini 2313. Ya, seperti ini. Paham ya? Setelah anak-anak mengubah dalam bentuk dari pangkat atau akar, perhatikan juga operasi hitungnya. Ya, di sini Pak John tambahkan misalnya tanda kurung karena ini adalah mendahulukan operasi pembagian. Ya. Padahal di soal tidak ada, tapi Pak John dahulukan karena biar nanti kalian cermati. Oh, ada tanda pembagian atau perkalian harus didahulukan. Seperti itu ya. Ada pengurangan penjumlahan. Nah, maka nanti yang di depan didahulukan pengurangan dulu. Seperti itu. Jangan ditambahkan dulu baru untuk mengurangi. Nanti ada kesalahan hasil.
seperti itu ya. Jadi langkahnya nanti menghafalkan bilangan pangkat dan akar kurang dari 10 ya. Itu PR untuk anak-anak semua. Nah, ini perbandingan yang mungkin jadi soal yang hampir selalu ada dan bentuknya soal cerita mesti ya. Perbandingan harga pakaian di toko berkah antara baju, celana, dan kaos adalah 4:3:2. Berarti bajunya itu 4 perbandingannya, celananya 3, dan kaos 2. Ya. Pak Rahmat membeli 2 baju, sebuah celana, dan 3 buah kaos seharga Rp340.000. Di tempat yang sama, Pak Mulyadi membeli sebuah baju dan sebuah celana dengan jenis yang sama. Jadi itemnya sama jenisnya. Ya. Ia membayar dengan 4 lembar uang 50 ribuan. Uang kembalian yang diterima Pak Mulyadi ada berapa? Nah, kita langkahnya ini. Ini adalah perbandingan senilai. Ini sudah senilai ya, contohnya ya. Jadi kita tidak perlu membuat perbandingan baru. Nah, sekarang kita ambil permisalan, bajunya B, celananya C, kaosnya K ya. Berarti baju 4, celana 3, kaos 2. Yang dibeli Pak Rahmat tadi adalah 2 baju, 1 celana, dan 3 kaos. Sehingga perbandingan yang dibeli Pak Rahmat, nah, itu adalah 2 baju, 2 kali 4. Ya. Kemudian hasilnya 8. Ya. Kemudian 1 celana, 1 kali 3. Ya, 3. Kemudian kaos, ada 3, berarti 3 kali 2, 6. Ini adalah perbandingan harga baju yang belanjaan yang dibeli Pak Rahmat ya. Kalau Pak Rahmat beli 2 baju itu nilainya 8. Kalau 1 celana nilainya 3, 3 kaos nilainya 6. Nah, harganya sebanding dengan 340.000. 340.000 itu kan jumlah harga ketiga benda ya. Maka dengan cara yang sama, ini jumlah perbandingannya juga dihitung. Jadi 8 baju tadi, perbandingan bajunya 8 ditambah 3 ditambah 16, yaitu 17. Karena yang diketahui di sini adalah jumlah harga ketiga benda. Maka ketiga perbandingan benda tersebut dijumlahkan. Kemudian yang dibeli Pak Mulyadi adalah sebuah baju dan sebuah celana. Ya, baju itu 4, celana perbandingannya 3. Berarti yang dijumlah adalah 4 ditambah 3 yang harus dibayar Pak Mulyadi ini. 4 tambah 3, 7. Nah, kita cari hubungannya. Yang satu di bagian kiri adalah perbandingan, yang di bagian kanan adalah asli. Ya, kalau membeli sebanyak 17 perbandingan, itu sebanding dengan 340.000. Ya. Berarti ini 17 itu biar menjadi 340.000, dia harus dikali berapa? Ya dikali ini ya, 20.000. Maka yang 7 yang miliknya Pak Mulyadi juga harus dikalikan 20.000. Sehingga hasilnya yang dibayar Pak Mulyadi adalah 140.000. Kemudian yang dibayar Pak Mulyadi adalah 4 kali 50.000. Ini kan 200.000 ya. Nah, dikurangi 140.000. Kembaliannya adalah 60.000. Nah, sekarang siapa yang masih belum paham di sini? Perbandingan yang baru. Ini ada perbandingan yang sudah senilai ya. Tapi barang yang dibeli berbeda-beda ya, jumlahnya tidak sama. Ada yang 2, ada yang 1. Maka perbandingan barunya adalah sebanding dengan jumlah banyak yang benda yang dibeli. Ya. Ada juga nanti perbandingan, misalkan perbandingan pertama baju dibanding celana.
Perbandingan kedua celana dibanding kaos misalnya. Nah, itu nanti ada perbandingan baru lagi. Nanti kita bahasnya di sekolah. Ya semoga besok anak-anak soalnya yang kurang lebih seperti ini dulu. Karena waktunya juga tidak cukup kalau untuk membahas semuanya di sini ya. Insya Allah besok kita pelajari sedikit demi sedikit. Insya Allah nanti ketika ASPD sudah siap, anak-anak juga sudah mempersiapkan diri semuanya ya. Nah, kita lanjutkan. Di sini menyelesaikan masalah penalaran yang berkaitan dengan operasi hitung campuran berbagai satuan panjang ya. Jadi satuan panjang itu yang biasa digunakan adalah meter, sentimeter dan desimeter. Kalau ini di sini soalnya tentang menyambung pipa ya. Maka nanti ada ujung sambungan yang dihimpitkan atau dimasukkan ke dalam pipa yang lain ya. Di sini soalnya Pak Faris menyambung 3 buah pipa dengan cara memasukkan ujung pipa ke ujung pipa yang lain sepanjang 6 cm. Jadi dimasukkan 6 cm. Kan nggak mungkin nyambung pipa itu jejer ya. Harus ada yang masuk ya. Kemudian pipa pertama 2,38 meter ya. Kemudian pipa yang kedua 21,6 dm. Pipa ketiga 227 cm. Kecenderungan soal jika diubah ke senti, komanya mesti biasanya hilang ya. Jadi ini biasanya hilang. Tapi kalau misalnya tidak, maka yang meter ini nanti kalau dijadikan senti dikali 100. Ya. Kalau yang desi dikali 10. Gambaran ilustrasinya seperti ini. Ya. Pipa yang pertama disambungkan dengan yang kedua, dimasukkan ya. Ini ada 2 sambungan kalau ada 3 pipa itu ya. Berarti nanti berkurang 2 kali 6 cm dari total gabungan. Pak, itu nah, yang pertama ini. harusnya 2,38 meter, Pak. Ya, ini. Oh, yang maaf ini ya. Ini gambar ya, Mas. Salah yang nulis, Mas. Ini meter ya harusnya ya. Pak John tandai aja ya. Salah ini ya. Tandanya ini. Ya, maaf, terima kasih Mas Hafiz. Nah, sudah teliti. Iya, Pak. Nah, biasanya ini kecenderungannya nanti komanya hilang. Kalau 2 angka di belakang koma berarti langsung jadi bilangan yang satuan utuh semua, tidak ada komanya, bilangan cacah ya. Jadi 3 tongkat tadi dijumlahkan itu adalah panjang total yang tidak dihimpitkan atau dimasukkan ke dalam ujung yang lain. Nah, berkurangnya kan 2 himpitan. 2 di sini adalah menunjukkan banyaknya himpitan pipa. 6 ini adalah panjang ujung pipa yang dihimpitkan. Nah, jadi hasilnya adalah ini 681 dikurangi 12. Ya. 681 dikurangi 12. Nah, hasilnya kok hilang. Nah, ini ya, seperti ini. Sama dengan 669. Pesan Pak John, ini kan tentang pipa ya. Jika tali, maka sambungan ini berkurang kedua ujungnya. Setiap sambungan itu 2 ujungnya berkurang. Ilustrasinya Pak John gambarkan ya. Gambarin ini. Nah, misalnya ini tali pertama. Apa, Ibu? Nah. Ibu kan sekarang. Ya. Kemudian ada tali kedua. Ada tali yang kedua. Ini. Nyambung ini. Nah.
Di sini ada simpulnya, gue nyambung. Simpul talinya di sini ya. Nah. Ini ada dua ujung yang berkurang, ya. Ujung yang biru tua, ini Pak Jun ganti biar gambare malah keliru. Biar kalian bisa membedakan yang hitam misalnya ya. Yang hitam dan yang biru. Pak Jun tebalkan. Nah, misalkan di sini ada tali hitam dan tali biru disambung. Maka yang berkurang ujungnya itu bukan satu. Kalau tadi yang pipa kan cuma satu ya. Karena yang satu dimasukkan ke dalam pipa yang lain itu yang berkurang. Yang dimasukkan itu yang berkurang. Tapi kalau ke tali, nyambung tali nggak bisa satu yang berkurang. Harus dua-duanya. Karena dia harus dibuntel. Talinya dikumpulkan, diambil kemudian diikat. Nah, nanti pasti ada dua sisa tali. Seperti gambar pada layarnya anak-anak ini. Nah, ini nanti banyaknya sambungan dikali dengan ini. Satu sambungan itu ada dua. Berarti misalkan dua sambungan berarti ada 4 ujung tali. Ya. Kalau ada nanti talinya dibuat melingkar. Berarti ada 3 sambungan, berarti ada 6 ujung tali yang disambung ya. Yang berkurang 6 ujung. 6 kali berapa panjang sambungan. Seperti itu. Nah, paham ya? Kalau pada pipa atau tongkat itu yang berkurang dalam satu sambungan itu 1, berarti kalau ada 2 sambungan ada 2. Kalau pada tali, 1 sambungan yang berkurang 2. Nah, itu. Selanjutnya nanti insya Allah anak-anak sudah memahami ya. Kemudian ini tentang masalah waktu. Ya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung berbagai satuan waktu. Kalau kisi-kisinya menyelesaikan masalah, ini pasti soalnya biasanya adalah soal cerita. Entah mengerjakan soal, entah belajar, misalnya kejuaraan balap sepeda dan sebagainya. Atau kemarin MotoGP ada MotoGP dan macam-macam ya. Itu nanti cara mencari lama waktunya adalah waktu selesai dikurangi waktu mulai ya. Jadi selesai lama waktu sama dengan selesai dikurangi mulainya. Nah, misalnya selesai jam 10, mulainya jam 8. Berarti lama waktunya berapa? 10 dikurangi 8, 2 jam. Seperti itu ya. Nah, kan soalnya nggak mungkin kayak gitu. Ada jam, ada menit, ada detik. Nah, di sini kita lihat ketelitiannya adalah ketika mengurangi dengan satuan waktu yang sama. Detik dikurangi detik, ya misalnya di sini. Kemudian menit dikurangi menit, lalu dijumlah ya. Jumlahan nanti jika melebihi 60 maka yang 60 tadi diubah dalam satuan depannya. Kalau detik berarti ke menit. Kalau menit berarti ke jam. Ya. Nah, sisanya ada berapa? Kalau minjam satuan di depannya, maka dia minjamnya 60. Misalnya ini 17 detik dikurangi 23 detik. Ini kan 17 lebih kecil nih. Maka pinjam 1 menit untuk dijadikan detik, yaitu 60. Nah, berarti di sini 17 ini ditambahkan 60. 77 dikurangi 23 detik. Nah, itu 54 detik. Seperti itu ya. Yang ini tadi jadi 10 dikurangi 9. Jadi 1 ya. Seperti itu. Yang perlu dicek, yang perlu diteliti adalah cara menghitung ketika meminjam. Ya. Insya Allah bisa anak-anak. Nah. Kemudian
Menyelesaikan masalah penalaran yang berkaitan dengan jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, ini ya biasanya soalnya hot di sini ya. Tapi anak-anak nanti kalau kepepet kesulitan ya bagaimana bisa menghafalkan rumusnya dulu. Ini. Kalau besok dikerjakan, jangan dikerjakan di awal ya ini ya. Kerjakan di akhir-akhir saja ini. Kalau cukup waktu, alhamdulillah. Kalau nggak cukup waktu ya nanti bismillah. Ya. Bismillah dengan pilihan yang ini semoga Allah memberikan jawaban yang tepat. Tapi Pak Jan berikan rumusnya. Contohnya di sini adalah jarak rumah Arom dengan rumah Yuni 6 km. Ya. Arom bersepeda menuju rumah Yuni dengan kecepatan 11. Ini adalah Arom, kecepatan Arom. 11 itu ya. Pada saat yang sama Yuni juga menuju rumah Arom dengan kecepatan 9. Berarti 9 ini kecepatan Yuni pada jalur yang sama. Ya, berarti jalannya podo. Ada kemungkinan berpapasan. Nah, jalannya beda, ya nggak mungkin berpapasan. Maka ini jalurnya sama. Mereka berangkat bersama ya ini ya pukul 8.30. Mereka berpapasan pada pukul. Berpapasan ini kan berkaitan dengan waktu ya ini ya waktu berpapasan. Pada pukul ini kan waktu. Maka dengan cara segitiga itu ya. Masih ingat ya? Segitiga yang ini Pak Jan berikan gambar segitiga. Segitiga yang besar. Ya, Jokowi, JKW ya. Kemudian di garis. Di garis. Gambarnya ketok ganti merah. Kemudian ada garis yang membelah dua di sini. Nah, yang atas ini isinya apa? Yang di atas segitiga ini? Ini J ya. Nah, yang bawah kiri ini boleh K, boleh W ya. Yang bawah ini pokoknya K dan W. Jadi JKW. Ini nggak bisa ditulis ya kebetulan ya. Ya, JKW diingat ya. Yang di atas adalah J. Maka nanti J ini menjadi yang dibagi. Misalnya yang ditanyakan waktu. Nah, jarak dibagi kecepatan. Karena di sini kecepatannya ada 2, bagaimana? Ditambah K. K1 ditambah K2. Kecepatan Arom ditambah kecepatan Yuni. 6 dibagi 11 ditambah 9. 11 tambah 9, 20 ya. 6/20 jam. Ingat, ini dalam satuan jam. Nah, sedangkan dalam soal itu, biasanya yang diminta adalah perubahannya menit. Ini kan pilihan jawabannya tidak dalam jam semua ya, ada menitnya ya. Maka kita ubah dalam bentuk menit. 6/20 jam itu berapa menit? Jam ke menit dikalikan berapa? 1 jam ada berapa menit? 60. Maka 6/20 ini dikali 60 ya. Nah, 60 menit. Kemudian disederhanakan 20 dicoret dengan 60 ya. Nah, nanti 60 sisa 3 ini hasilnya ya. 6 kali 3 18 menit. Baru dijumlahkan 8:30 ditambah 18. Coba Pak Jan ingin ngecek ini. Di sini ada nggak ya di soalnya? Atau sama kebetulan Pak Jan ambilnya? Yang soal yang Pak Jan bagikan. Nah, ini misalnya Abid bersepeda dengan kecepatan 12 km per jam menuju rumah Burhan. Burhan juga bersepeda dengan kecepatan 15 km per jam. Mereka berdua berangkat pada waktu yang sama, yaitu pukul 13.55. Jarak rumah Abid dan Burhan 4,5 km. Mereka berpapasan pada pukul berapa? Yo, titik. Coba dikerjakan bersama ini yuk. B sama dengan E dibagi K1 ditambah K2. Nah. Sama dengan D-nya berapa? 4,5. Dibagi kecepatan 1. Misalnya Abid 12.
Ukuran 15. 15. Nah, tuh. Berapa? 4,5. Maaf, kok 5,5 ya. 4,5 dibagi berapa? 37. 30 atau 20? 27. Nah, 27. Nah, ini bisa dijadikan pecahan ya. 4,5 per 27. Kemudian dikalikan dalam bentuk menit. Berarti dikali 60. Atau dalam bahasa lainnya, Pak John tuliskan di sini ya, biar lebih mudah. Pak John, ini ben gampang. Kok keluar? Oh, bukan ini ya tadi ya. Maaf, salah. Bukan. Belum, Pak. Salah le masuk, Pak. Nah, equation ini malah stop screen. Ini 4,5 per 27 dikali 60 ya. Sama dengan, nah yang 4,5 ini kalian kali dengan 60 dulu. Biar mudah. Berapa? 270 dibagi, maaf, 27. Berarti berapa? 10. 270. 10, Pak. 10. Ah, aduh, salah. 10 menit waktu berpapasan. Berarti mereka berpapasan pada pukul berapa? Dan 2 lebih 5 menit. 14 lebih 5. Nah, 14 lebih 5. Ya, seperti itu ya. Nek nggarap bareng-bareng ternyata mudah ya. Insya Allah besok bisa. Nah, kurang lebih seperti ini. Pak, kalau besok waktunya berbeda gimana? Ya, itu nanti kita pelajari lagi. Yang pertama kita persiapan ini dulu. Nah, biar nggak mumet. Nanti kalau satu waktu semuanya di berondong, nah kita bisa mumet bersama-sama ini mana. Kita lanjut kisi-kisi berikutnya. Masih 20 menit. Apa? Nah, 1 ini. sampai. Nah, secepatnya sampai jam 2 ya. Jangan khawatir. Nah, insya Allah cepat ya. Menentukan bangun datar segi 4 berdasarkan sifatnya. Nah, ini insya Allah nggak ngitung. Biasanya yang keluar adalah 1, jajar genjang, 2, persegi panjang, 3, belah ketupat, 4, trapesium. Ya. Kalau persegi dan persegi panjang jarang ditanyakan. Ya. Oh, layang-layang, yang sering Pak. muncul itu layang-layang. Oh ya, tambah layang-layang 5 ya. Berarti apa tadi? Jajar genjang, belah ketupat, trapesium, kemudian layang-layang. Oh ya, itu 4 itu yang sering muncul. Yang persegi dan persegi panjang jarang ya. Nah, sifat bangunnya ini nanti kalian bisa melihat. Kalau sepasang sisi yang sama panjang, itu yang punya yang punya trapesium sama kaki. Ya. Kalau 2 pasang sisi sama panjang, yang memiliki belah ketupat, jajar genjang dan layang-layang. Kalau belah ketupat itu nanti pasti dia menyebutkan bukan 2 pasang sisi sama panjang, tapi 2 pasang sisi sejajar. Karena belah ketupat itu memiliki 4 sisi yang sama panjang. Ya, pasti dia menggunakan 2 pasang sisi sejajar. Kemudian kalau 2 pasang sudut, nah misalkan sudut yang diketahui sudutnya misalnya, kalau sepasang itu layang-layang. Sepasang sudut sama besar, berarti layang-layang. Kalau 2 pasang sudut, berarti belah ketupat masuk
jajar ginjang masuk, trapesium sama kaki juga masuk. Ya. Misalkan yang pertama tadi di sini 2 pasang sisi sama panjang. Kan trapesium jelas tidak masuk, berarti jangan dimasukkan pada sifat yang berikutnya. Langsung dieliminir atau dihilangkan, jangan menjadi pilihan. Ya. Misalkan di sini diagonal memotong tidak tegak lurus. Nah, kalau layang-layang tegak lurus, belah ketupat tegak lurus. Berarti yang tidak tegak lurus itu jajar ginjang. Ya. Tidak memiliki simbol simetri itu hanya jajar ginjang. Yang lainnya memiliki. Ya. Kalau yang bangun yang dia beraturan, insya Allah memiliki semua. Trapesium sama kaki 1, layang-layang 1, belah ketupat 2, jajar ginjang 0. Nah, makanya jawabannya adalah jajar ginjang. Ya, seperti itu. Maka anak harus memahami sifat bangun sisi yang sama panjang, sisi yang sejajar. Nah, sejajar ini berkaitan dengan arahnya. Arahnya itu sama. Nah, ini tentang sifat bangun. Ini besok dikerjakan di awal ya, usahakan. Kemudian pencerminan. Pencerminan ini benda yang menghadap cermin harus ada hadapan itu muka dengan muka ya, jangan muka dengan belakang, bagian belakang, nggak boleh. Kemudian jarak benda dan bayangan harus sama. Kemudian benda yang dicerminkan tegak lurus dengan cermin. Nah, cerminnya miring berarti kalian juga harus menggambarkan arah pencerminannya itu miring. Nah, triknya bisa membawa cermin, anak-anak. Cermin datar ya. Atau pada kertas soal itu dilipat. Kemudian kalian lubangi kecil atau kalian tandai. Sehingga nanti ketika lubang yang kalian bolong itu antara benda dan cerminnya kok berada pada bentuk yang sama. Nah, itu pilihan yang benar. Itu tentang pencerminan ya. Nah, gampangnya nggak cermin terus dijajarke, ditempelke. Misalnya ini soalnya di kertas, tempelkan gini. Tek. Oh, bentuknya nempelnya sesuai dengan arah cermin ya, pada garis ya. Misalnya miring ya ditempelkan miring. Nah, oh, bentuknya yang dia dilihat di cermin. Kemudian dengan soalnya dilihat, oh yang benar yang mana. Nah, jangan bawa cermin yang besar ya. Repot yang gua nanti. Cari ibu juga di rumah mungkin. Cermin, Pak. Cerminku hilang. Oh, Cermin motor. Ya, nanti Pak John yang disalah-salahkan ini. Gara-gara bawa cermin di rumah digunakan malah diopya ibu. Nah, cerminnya rano yang tinggi ya. Kemudian menentukan luas bangun datar segi 4. Ya, ini kalau bentuknya yang atas ini apa? Bangun apa? Persegi. Persegi ya, karena ini 16, sisi yang lainnya 16 semua ya. Yang bawah apa? Lah kita ndak neng ndi? Jajar ginjang ya. Persegi panjang yang menceng ya. Persegi panjang. Yang di arsir ini bentuknya apa? Trapesium Trapesium, siku luasnya ini. Semua trapesium luasnya D. Oh, ini maaf bukan D ini ya. A tambah B bukan D. Ini salah. A tambah B. D1 tambah D2 itu untuk D1 kali D2 itu layang-layang dan belah ketupat ya. A tambah B itu A itu anggap saja yang garis sejajar yang atas ya. Atau kalau misalkan nanti kok gambarnya miring Pak, yuk kalian balik benda di atas gitu ya. 8 itu. Misalnya ini gambarnya ini miring. Yang ini. Nah, miring ini ki. Nah, misalnya digambar miring seperti ini gambarnya. Wah, ini yang A yang mana Pak? Yo itu digawe kalian puter aja soalnya. Ben jadi normalnya trapesium. Nah, seperti ini. Nah, ini ki tok walik gambarnya kan jadi yang A ini 16, yang B berapa?
Kan sama, berarti dibagi 2. Oh, maaf, ini anggap aja yang A 12 ya berarti ya. Yang A yang pendek 12, yang atas. Yang Dari mana, Pak? yang bawah panjang 6. Dari mana ini kok bisa 12 ini, Pak? Coba ini dilihat strip 1 ya di sini ya. Artinya strip 1 itu Dua. panjang. Yang di sini strip 1, yang di kanan strip 1. Panjangnya totalnya 24, berarti ini 22 panjang. Maka yang strip 1 ini panjangnya 12. Nah, yang strip 2 ini panjangnya ini kan semuanya 16. Karena ada keterangan ini. Ini 16. Kemudian ini sama panjang 8 cm 8 cm. Ya. Berarti ini kan 16 juga. Yang bawah ini juga 16 sama dengan yang atas ya. Berarti yang bawah ini 6. Nah, tingginya berapa? Tingginya ini kan sama. 16 dibagi 2 ini 8 cm, yang bawah ini juga 8 cm pada arsiran ini. Tingginya 8 cm. Ini dijumlah dulu. Nggak boleh disederhanakan, nggak boleh dicoret, harus dijumlah dulu. 12 tambah 16, 28 bagi 2 ya, 4 kali 8 boleh. Atau 28 duanya disederhanakan dengan 8 dikali 4 boleh juga, sama hasilnya ya, seperti itu. Kalau nanti belah ketupat atau dasar belah ketupat atau trapesium, anak-anak harus teliti dalam menentukan diagonal ya. Pak Jan gambarkan misalnya ya. Ini misalnya lagi ya. Yes. Ini Pak Jan tuh. Wow. Nah, ini misalkan belah ketupat ini ya, karena semua sisinya sama. Nah, ini nanti diagonalnya itu harus dari tepi ke tepi, ya. Berarti ini diagonal yang satu adalah yang mendatar. Ambil saja contohnya, misalnya maksudnya ini ya. Kemudian diagonal yang kedua adalah dari atas sampai ke bawah. Gimana caranya? Nah, ini berarti harus menghitung dari tepi ke tepi, sebagai D1 dan tepi 1 ke tepi yang lain sebagai D2 itu ya. Kemudian dibagi 2, jangan lupa. Kalau menggunakan diagonal dibagi 2. Termasuk jika layang-layang. Nah, layang-layang itu kan adalah persegi, persegi. Belah ketupat yang diperpanjang ya. Aku mau kok nggak bisa ya? Oh, Pak, saya panjangan ya. Nah, misalnya ini misalnya kurang masih tambah biar lebih jelas. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini jadi layang-layang ya. Maka ini diagonalnya tetap ujung sampai ke ujung. Jangan lupa juga tanda biasanya ada pengecualiannya itu strip-strip seperti ini. Menunjukkan sama panjang. Ya. Harus diteliti. Ini kita waktunya tinggal 8 menit. Ya. Tapi baru sampai nomor berapa ini ya? Paling 17. Nah, ini lumayan ya. Nanti kita nanti selesaikan sendiri, belajar mandiri karena sudah ada penyelesaiannya juga dari Pak Jan di sini ya. Di sini menyelesaikan penerapan yang berkaitan dengan luas atau keliling bangun data. Nah, ini ada luas, ada keliling. Misalnya sebuah kain berbentuk persegi memiliki luas 9.216. Ya, persegi itu mencari panjang sisinya harus dengan di akar 2. Akar 2 dari 9.216. 96. Nah, kain tersebut dipotong menjadi 2 bagian. Nah, persegi dipotong jadi 2, maka menjadi 2 persegi panjang. Yang panjangnya sama dengan sisi persegi dan lebarnya setengah dari panjang sisi persegi. Oh, bingung Pak aku, Pak. Gambarnya gini-gini. Nah, coba ini perhatikan. Ini misalkan persegi. Terus Pak Jan Pak Jan pisah menjadi 2, dipotong di sini. Ya.
Panjangnya, potongnya di sini misalnya ya. Panjang persegi panjang kan sama dengan panjang persegi yang awal tadi, tidak berubah toh. Tapi lebarnya ini kan menjadi setengahnya. Ya. Paham? Lebarnya menjadi setengahnya ini paham? Menjadi 48 ini dari mana? Karena dari panjang sisi persegi yang 96 dibagi 2 menjadi 48. Yang mau dibordir adalah semua sisinya. Maka keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Nah, ini guys, anak-anak, ini 2 kali 96 ditambah 2 kali 48. Hasilnya ini 288. Baru 1 taplak. Lah kalau 2 taplak, karena 2 persegi panjang kan tadi, jadi kali 2 saja sama 576. Seperti itu ya. Ini dipelajari di rumah. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan Pak John ya. Nah, ini yang kemarin anak-anak sebenarnya insya Allah ini tidak sulit tapi harus teliti ya. Keliling bagian lingkaran. Keterangannya keliling bagian lingkaran adalah keliling sisi lengkung ditambah diameter. Kenapa diameter? Karena di sini ada 2 jari-jari. Kalau Pak Jan menghitung 2 jari-jari itu sama dengan nilainya dengan diameter ya. Jadi yang lengkung ini ditambah sisi yang tegak ini, yang lurus ya, yang tegak. Yang tegak ini kan jari-jari, berarti ada 2. Kalau 2 jari-jari kan berarti sama dengan diameter. Nah, penyelesaiannya seperti ini. 4 kali Pi kali D tambah D. Nah, biar tidak salah memahami, nah ini dikurung dulu. Lain jumlahkan di akhir. Ya, sama dengan, ini disederhanakan ya. 4 dengan 28 bisa. Ini 4 dengan 28 bisa dicoret. 7 dengan 28 juga bisa. Itu hasilnya 22 ditambah 28. Nah, hasilnya 50 cm. Jadi jangan lupa besok kalau ada soal tentang lingkaran, 1/4 lingkaran ya, maaf. Itu jangan lupa menambahkan dengan diameternya. Ini diameternya itu diambil dari sisi yang garis lurus ini, yang tegak dan lurus. Ini diameternya mesti tidak diketahui. Yang diketahui mesti jari-jari di sini, ya. Kenapa? Karena di sini hanya muncul ukuran jari-jari. Kalau diameter dia harus garisnya lurus, tidak membentuk siku-siku seperti ini. Contohnya setengah lingkaran, nah, itu bisa diketahui diameternya. Tapi kalau diketahui 1/4 lingkaran saja, mesti yang muncul adalah ukuran jari-jari. Nah, seperti itu ya. 14 ini jari-jari karena dari tepi ke pusat. Kalau anak-anak memanjangkan lingkaran ini, Pak Jan panjangan ya, kan jadi seperti ini. Dari pusat, dari tepi ke pusat, ya. Ya, misalnya ini dari tepi ke pusat ini kan jari-jari. Sehingga itu 14 adalah jari-jarinya. Nah, kemudian menyelesaikan masalah penalaran yang berkaitan dengan luas permukaan tabung. Nah, ini tentang volume luas permukaan tabung ya, berarti yang dihafalkan rumusnya ini setengah kali Pi kali R dalam kurung R tambah T. Ini jika tabungnya tertutup penuh ya. Adakah yang tidak tertutup penuh? Ada, contohnya gelas. Gelas ini ora tertutup penuh. Teneh rasa dimimik ya. Kan tutupnya berbeda, bukan dari kaca juga, bukan dari kaca yang nempel di situ toh. Nah, itu ya. Itu nanti diingat-ingat ini, rumusnya ada di sini. Kemudian Pak Jan lanjut saja yang ini tentang masalah penalaran berkaitan dengan volume kubus dan balok. Jadi soalnya soal cerita pasti ya.
Jadi ini, nah, ini. Ditanya tinggi air dari dua akuarium yang berbeda. Yang satunya penuh, mau dipindah ke akuarium yang lain, tapi harus sama. Nah, maka volume dibagi luas alas gabungan. Ingat, kubus dan balok termasuk golongan bangun ruang apa? Prisma, limas, atau bola? Prisma. Prisma ya. Prisma itu kan luas alas kali tinggi untuk volumenya. Sehingga untuk mencari tinggi adalah volume dibagi luas alas. Kalau volume luas alas kali tinggi, kalau tinggi volume dibagi luas alas. Ya. Karena di sini bangunnya gabungan, yang tadinya ada akuarium penuh dan ada akuarium yang kosong, maka luas alasnya digabung. Yang luas alas pertama 50 kali 40, yang luas alas kedua 40 kali 25. Nah, baru dibagi ya seperti ini. Kemudian ini detik-detik terakhir ini harus bisa ini anak-anak cara menentukan tabel. Nah, caranya bagaimana besok? Dilihat 32 ada berapa? Di sini harus kalian coreti. 1. Ada lagi misalnya 2. Nah, ini lagi 42, 52, 42, 42, 42. Nah, ini ada 32 lagi. Ya. Ada 3. Ya. Ada 3, ya. Berarti 3. Mesti ono sing loro liyane pilihan jawabannya. Nah, salah. Ambil pilihan yang 3 ini menjadi kemungkinan pilihan yang benar. Biasanya ada 2 atau 3 nomor. Kemudian cek berikutnya, 35, coreti lagi. Nah, seperti itu ya caranya ya. Insya Allah bisa. Ulangan kemarin anak-anak bisa. Latihan kemarin ya. Kemudian berikutnya tentang diagram batang. Seperti kemarin ya. Triknya perhatikan tinggi interval sesuai dengan interval frekuensi. Jadi tingginya berapa? Wah, sudah jam 2 ini ya. Cek dari batang yang paling belakang. Ini biasanya. Pengen ngecek saka mburi. Nek sing mburi wis ana sing salah, nah, disingkirkan, jangan dipilih lagi itu ya. Kemudian beri tanda batang yang salah agar tidak terdata ulang. Nek sing salah kok coret, jangan sampai kepilih. Nek sing benar nanti dicentangi. Ya. Itu insya Allah bisa. Kemudian ini tentang diagram lingkaran ini mesti muncul ya. Nanggung ya. Nah, ini. Di sini ada penggaris belum diketahui, buku tulis ada 25%. Kenapa 25%? Karena apa ya? Karena nggak tahu. Karena siku-siku di sini ya. Ini ada siku-sikunya, maka bisanya 25%. Penghapus 20%, maka penggaris 5%. Kenapa? Separuh bagian adalah 50%. Sehingga pensil berapa? Kalau bolpen 35, pensil 15. Karena 15 tambah 35 kan ini 50 ya. Ya. Nah, yang diketahui adalah jumlah buku tulis dan penggaris 120 buah. Dilihat, buku tulis berapa? 25. Penggaris 5. Ya. Berarti 30%. Itu 120 buah. Aslinya 120 buah pada perbandingan 30. Seperti perbandingan yang awal tadi, dikali berapa? 4. Maka selisih penjualan bolpen dan pensil ada bolpen 35, pensil 15. Ya, kurangi 20. Ya, dikali 4 lagi. 80. Ya, seperti ini. Gampang toh? Coba ini terakhir aja ini ya. Yang kayaknya nanti dipelajari di rumah. Cuma kurang berapa soal? 2 atau 3 ya. Tentang rata-rata dan ya ini kemarin
Ternyata sama ya. Soal yang Pak Jan miliki dengan tryout yang kemarin. Nah, ini. Oh, sama ternyata. 80 ya, berarti jawabannya sama. Pak Jan ambil soalnya sama. Nah, kurang 3 soal. Waktunya sudah habis tapi ya. Ini tentang rata-rata dengan diagram batang. Berarti harus dipelajari. Pelajaran terakhir kita di kelas 6 tentang rata-rata. Kemudian menentukan rata-rata atau nilai dari anak yang mengikuti ujian susulan. Seperti pada tryout yang kemarin. Pembahasannya Pak Jan bahas di materi yang kemarin Pak Jan kirim. Kemarin sore. Ya. Kemudian modus. Ini adalah apa modus? Data yang sering muncul atau sering keluar atau frekuensinya paling banyak. Nah, kalian hitung saja kalau tabel berarti nanti di sini dihitung wortel ini payu piro, tomat payu piro. Yang dihitung semuanya atau tidak? Cukup yang ada di pilihan jawaban. Yang dibutuhkan wortel, tomat, kobis, brokoli. Oh, sawi nggak perlu berarti. Berarti sawi nggak perlu dihitung karena dia nggak ada dalam pilihan jawaban. Ya, seperti itu. Kalau nanti diagram gambar, nah, anak-anak harus tahu diagram gambar itu misalnya gambar orang besar nilainya 10, gambar orang yang kurus nilainya 5 misalnya. Nah, harus memahami perbandingan tersebut. Nah, stop. Waktu sudah habis. Pak Jan nggak mau berlama-lama dalam kesalahan karena molor terlalu lama ya. Nanti jika ada pertanyaan silakan bisa di WA Pak Jan. Insya Allah standby sampai sebelum tidur ya. Pak Jan tidurnya kalau agak malam ya berarti insya Allah Pak Jan balas. Mungkin itu. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti di chat. Untuk sesi pertanyaan di materi sesi Zoom ini Pak Jan tiadakan. Nanti anak-anak belajar mandiri dulu. Nanti bisa di WA-kan ke nomornya Pak Jan ya. Sudah punya nomornya Pak Jan kan? Kalau belum ada di grup ada ya, nanti dicari ya. Adakah chat yang mungkin perlu dibahas? Oh, tidak ada ya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa besok membawa alat yang tadi sudah diingatkan. Kalau mau bawa cermin ya boleh, bawa cermin. Ini cerminnya yang cermin datar, kecil saja, jangan yang besar-besar. Ya. Itu pesan Pak Jan. Dari Pak Jan cukup sekian. Pak Jan kembalikan ke Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Anak, terima kasih sudah mengikuti. Boleh live dan melanjutkan kegiatannya. Jangan lupa Terima kasih, Pak. Istirahat. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama. Keluar ya, Pak. Boleh. Terima kasih, Pak. Jangan lupa besok jangan sampai terlambat. Sampai sekolah jangan lupa langsung sarapan. Ambil teh jahe, makan, sholat duha, siapkan hati, kemudian ujian. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.